Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya percaya bahwa keadaan kita hari ini keadaan yang sangat luar biasa, penuh sukacita dan berkat Tuhan. Sebab setelah sepanjang hari ini kita telah melakukan pekerjaan kita dan kita mungkin beristirahat ataupun melakukan pekerjaan lain, dan saat ini saya bagikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini dalam Kolose pasal yang ketiga ayat pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, dalam penyampaian firman Tuhan hari Rabu kemarin, hambanya Ibu Pendeta menyampaikan hidup sebagai orang merdeka. Bahwa hidup kita sebagai orang merdeka tidak boleh terbelenggu oleh apapun. Hidup kita sebagai orang merdeka tidak dalam kepalsuan atau kepura-puraan. Dan hidup kita sebagai orang merdeka hendaklah Kristus yang menjadi pusat ibadah dan penyembahan kita. Oleh sebab itu, apapun yang harus kita kerjakan, kita lakukan, harusnya Kristus menjadi sentral, pusat hidup kita. Yang kedua, bagian ini saya sampaikan tentang juga berbicara tentang kehidupan sebagai orang merdeka. Yang pertama adalah mencari perkara yang di atas. Dalam ayat yang pertama dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Nah, kita orang yang percaya, yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus dalam kebangkitannya, kita yang menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Firman Tuhan katakan dan sampaikan kepada kita, carilah perkara yang di atas. Nah, apa itu perkara yang di atas? Dalam ayat selanjutnya dikatakan, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, perkara yang di atas adalah tempat Kristus berada, yaitu kerajaan Allah. Dalam konteks penulisan Rasul Paulus dalam perikop yang saya bacakan di bawah, ada orang yang begitu sibuk dengan peraturan-peraturan tentang makanan. Apa yang boleh dimakan, apa yang tidak bisa dimakan. Seolah-olah ketika kita makan, itu bisa mendekatkan hidup kita kepada Allah. Tentang hari, tentang ibadah yang dibuat, seolah-olah semakin mendekatkan hidupnya kepada Allah. Padahal semuanya tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup dunia. Dalam bagian terakhir pasal yang kedua. Nah, oleh karenanya firman Tuhan sampaikan kepada kita dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, sebab itu kita harus mencari kerajaan Allah. Kita harus mencari kerajaan Tuhan dalam hidup kita. Bukan memikirkan tentang dunia, tetapi kerajaan Allah. Yang kedua, saudara Tuhan, hidup sebagai orang merdeka, memikirkan perkara yang di atas. Dalam ayat yang kedua dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena kita telah dibangkitkan, maka kita harus memikirkan perkara yang di surga, perkara kerajaan Allah. Sikap kita ditentukan apa yang kita pikirkan. Kalau kita memikirkan perkara yang di atas, perkara kerajaan surga, oleh sebab itu kita harus menilai, mempertimbangkan dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kerajaan Allah, bukan dari sudut pandang dunia atau pemikiran jasmani.
Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Ini yang hendak diinginkan oleh Allah bagi setiap orang percaya, bahwa setiap kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, mencari dan memikirkan. Yang ketiga, perkara yang di atas menjadi tujuan hidup orang percaya, tujuan hidup kita. Kerajaan surga menjadi tujuan hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Itu mengenai tujuan. Nah, dalam ayat yang keempat bagian yang ke-A dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita. Berarti saudara Tuhan, Kristus adalah hidup kita dan Kristus adalah tujuan hidup kita. Galatia pasal 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam aku, di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oleh karenanya apapun yang kita kerjakan, kita lakukan sehingga hanya Kristus saja yang dipermuliakan dalam hidup kita. Kita hidup bukan kita hidup lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Itu yang menjadi tujuan hidup kita. Kita bekerja, kita melakukan apapun, tujuannya adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Tuhan, malam hari ini sebagai orang-orang yang merdeka, yang sudah diberikan, sudah dibangkitkan oleh Kristus dalam kebangkitannya, mari kita terus mencari perkara yang di atas, perkara kerajaan surga. Yang kedua, memikirkan perkara yang di atas, bukan hanya mencari, tapi memikirkan, terus memikirkan dan mencari. Dan biarlah perkara yang di atas menjadi tujuan hidup kita, bukan tujuan pribadi kita. Kiranya tujuan hidup kita terarah kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan Yesus